Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Ramadan dari kelas 1 TIF. Di video ini saya akan menjelaskan seputar soal-soal dari UAS, algoritma, dan pemrograman. Baiklah, langsung saja. Terdapat dua soal. Yang pertama itu ialah tentang perusahaan konstruksi Agung Sejahtera mengelola beberapa proyek besar. Program ini digunakan untuk memantau kemajuan proyek dengan memasukkan presentasi penyelesaian untuk setiap proyek. Jadi, terdapat langkah-langkah yang dilakukan, yaitu input presentasi kemajuannya untuk setiap tahapan proyek. Program menghitung rata-rata presentasi kemajuan. Menampilkan laporan status proyek berdasarkan rata-rata presentasi kemajuan. Jika rata-rata kemajuan proyek 100, maka selesai. Dan jika rata-rata kemajuan besar sama dengan 50, maka akan mencetak dalam proses. Dan selain itu, maka akan tertunda. Sistem tidak akan berhenti hingga user memilih menu exit. Baiklah, langsung saja di program flowchart-nya, yaitu dimulai dengan start. Di bagian deklarasi, terdapat boolean status yang berstatuskan true, dan ada in aksi serta JP. Ya. Jika status sama dengan true, maka dia akan menginputkan sebuah aksi, dan dipilihlah sebuah aksi itu diibaratkan sebagai switch aksi. Dari read ini akan turun ke switch, maka di sini ada case 1 dan 2. Jika dia memasukkan selain 1 dan 2, maka program akan nge-print pilihan tidak valid, silakan coba lagi, dan dia akan kembali lagi ke atas. Lalu, jika dia memilih case 1, dia akan meminta memasukkan JP dan deklarasinya sebagai string array 2 dimensi, proyek, in total, dan array. Lalu dia akan mengkondisikan lagi setelah memasukkan JP itu. Jika hasilnya salah, maka akan mencetak hasil perhitungan dapat dilihat pada terminal. Sebelum itu, dia akan meminta memasukkan sebuah proyek, kemajuan proyeknya sebanyak 5 kali. Ini create kemajuan. Maka total kemajuan itu akan ditambahkan, lalu dibagikan dengan total semuanya. Maka jadilah nilai rata-rata kemajuannya. Di sini, jika nilai rata-ratanya sama dengan 100, maka dia akan mencetak sebuah selesai. Ini deklarasi selesai. Dan jika total rata-ratanya itu di atas 50, maka dia akan mencetak dalam proses. Baiklah, sini sebagai alias, dia akan muncul di sini. Jika misalnya tidak ada di bawah 50 di bawah 50, maka dia akan mencetak tertunda. Lalu jika hasilnya pas, maka dia akan mencetak sebuah hasil perhitungan dapat dilihat pada terminal. Maka muncullah sebuah print laporan kemajuan proyek, lalu string proyeknya, string array-nya, lalu proyeknya akan ditambahkan, proyek akan menghitung semua yang ada, dan kembali lagi ke C, dia akan selesai, N.
Jika dia sudah selesai memasukkan proyeknya, dia akan kembali lagi di awal. Jika berstatus true, kembali lagi ke switch case. Dan jika dia misalnya memilih case 2, maka statusnya itu false. Lalu dia akan menampilkan sebuah Anda keluar dari sistem. Maka selesai sebuah program. Baiklah, selesai di Draw.io. Langsung saja kita ke programnya. Programnya yaitu ini. Terdapat ya boolean status yang statusnya true dan injp serta aksi. Di sini menggunakan while, switch case, case pertama ini dan case kedua yang ini. Ya, bisa dilihat ya. Baiklah, sini bisa dilihat sangat banyak menggunakan tiga for ya, 2 for di bagian case pertama dan di tampilannya akan menggunakan 1 for lagi. Baiklah, langsung saja kita jalankan. Sini dia akan meminta pilih aksi yang diinginkan. Jika kita memilih 2, pertama kita akan memilih 2, maka dia akan mencetak Anda keluar dari sistem. Tapi jika kita memilih 1, maka dia akan memintakan jumlah proyek yang sedang dikelola. Kita ibaratkanlah ada 2, nama proyeknya kita ibaratkan Fadil. Dia akan minta pasukan presentasi kemajuan tahapan pertama. Kita ibaratkanlah dari awal kan 40, dari rendah, lalu tinggi 60, lalu 80, lalu 90, lalu 100. Kita masukkan program kedua yaitu Rahmat. Dia minta apa lagi? Kita misalkan 90, maka akan menurun 70, 60, 40, 30. Sini dia akan hasil perhitungan tadi dapat dilihat pada terminal yang ada di bawah sini. Terminal ini. Di sini dia akan meminta lagi apakah minta pemantauan lagi atau tidak sampai kita exit sendiri. Maka di sini kita exit saja dengan menekan 2. Maka di sini akan menjelaskan Anda keluar dari sistem. Di sini ada laporan kemajuan proyek. Proyeknya Fadil, rata-rata kemajuan 74. Dan statusnya sini dalam proses. Karena dijumlahkan tadi dan dibagi semua yang ada semua kemajuannya. Dan di proyek Rahmat pun sama juga dalam proses. Baiklah, selesai di soal pertama. Lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua itu ialah buatlah flowchart dan program tentang sistem penjualan produk fashion. Jadi sebuah butik fashion membutuhkan sistem untuk mencatat penjualan pakaian. Dan langkah-langkahnya terdapat minta user memasukkan jumlah transaksi yang akan dicatat. Masukkan nama pelanggan, pilih kategori pakaiannya, masukkan nama produk, masukkan jumlah barang yang dibeli, dan masukkan harga satuannya. Dan setelah itu akan terjadi perhitungan yaitu hitung total harga, lalu tampilkan dan diskon yang didapatkan jika total harga setiap transaksi lebih dari 2,5 juta, maka diskonnya mendapatkan 25%.
Dan jika transaksi antara 1,5 juta sampai 2,5 juta, maka diskonnya 15%. Selain itu tidak akan mendapatkan diskon. Lalu akan menampilkan semua total yang akan didapat. Langsung saja di munculkan ke draw IO-nya. Nah, ini sih. Ini draw IO-nya. Di sini yang pertama itu dia akan menampilkan sebuah masukkan jumlah transaksi yang akan dicatat. Nah, dia akan meminta berapa transaksi yang kita dapatkan. Lalu masukkanlah harganya per jutanya tuh. Lalu deklarasinya tuh terdapat banyak sekali, yaitu string array NP, string array KP, dan banyak lagi. Baiklah, langsung saja. Jika I sama besar dari juta, jika statusnya false, sabar. Jika statusnya true, dia akan ke bawah dan akan meminta transaksinya. Lalu inputkan nama pelanggannya. Lalu dia akan meminta nama pelanggan, lalu kita masukkan namanya. Lalu dia akan meminta kategorinya. Pilih kategori, ada atasan, ada bawahan, dan outerwear, dan aksesoris. Lalu kita masukkan apa yang kita pilih kategorinya. Di suite caskan. Suite kategori pilihan. Jika kita memilih case 1 yang terdapat atasan, di case 1 terdapat atasan, di case 2 ada bawahan, case 3 ada outerwear, case 4 ada aksesoris, dan selain 1, 2, 3, 4, jika dia menulis angka lain, maka dia akan memunculkan kategori tidak valid. Jika kita sudah memilih suite case-nya, kita munculkan nama produknya. Kita munculkan permintaan nama produk. Lalu kita masukkan produknya. Lalu akan muncul jumlah barang yang dibeli. Dan kita masukkan harganya barangnya. Lalu kita masukkan harga satuan. Kita munculkan harga satuannya. Lalu kita masukkan harganya. Lalu terjadilah perjumlahan di sini, yaitu TH array I sama dengan JB array I kali HST array I. Jika harganya itu lebih dari 25 juta, jika statusnya true, dan dia akan memunculkan diskon 25%. Jika di sini akan menjadi 0,25%. 0,25. Dan jika tidak masuk dalam kategori ini, dia akan ke bawah. Jika misalnya lebih sama dengan 15 juta, maka status 1,5 juta, maka dia akan mendapatkan diskon sebanyak 15%. Jika di dalam program, dia akan menjadi 0,15%. Dan jika di luar dari keadaan ini, maka dia akan tidak akan mendapatkan diskon. Baik lagi kita aliaskan sebagai A, dan dia akan pindahnya ke sini. Ini semua akan prosesnya, diskon, harganya, maka terjadilah laporan. Dia akan menampilkan laporan penjualan butik. Lalu di sini
Di sini dia akan menampilkan nama pelanggan, kategori, jumlah, dan nama produknya, lalu harga satuannya, lalu total harga semuanya, dan diskonnya, apa yang telah kita dapatkan semua, dan harga setelah diskon. Nah, di sini dia akan memproses semua yang ada, lalu kembali lagi ke sini jika statusnya pos, maka dia akan menunjukkan total pendapatan hari ini, dan lalu habis. Itu adalah flowchart-nya dari soal kedua. Baiklah, lanjut ke programnya, yaitu ini ya, sangat banyak. Sini menggunakan scanner dan menggunakan banyak string array-nya dan menggunakan int dan banyak menggunakan double. Dan switch case-nya ada 4 ya. Di sini ada atasan, bawahan, outer, dan aksesoris. Jika selain itu maka kategori tidak valid. Dan ini adalah proses perjumlahannya dari diskon sama apa ya semua. Lalu di sini akan munculkan nama pelanggan apa semua. Baiklah, langsung saja di programnya. Programnya yaitu langsung saja run file. Masukkan jumlah transaksi yang akan dicatat satu saja ya, tidak usah banyak. Transaksi ke satu nama pelanggan, kita misalkan nama saya Fadil. Pilih kategori, kita mengategorikan satu saja ya, atasan. Nama produknya kita misalkan Zara lah ya. Cuma barang yang dia beli 3 aja sih. Harga satuan, kira-kira harga satuan Zara tuh sekitar 150 ya guys. 150. Ibaratkan lah ya. Maka di sini dia akan menampilkan laporan penjualan butik. Seperti nama pelanggannya akan dimunculkan sebagai Fadil, kategorinya atasan, nama produknya Zara, jumlahnya 3, harga satuannya 150. Maka dia akan menampilkan harga satuan kita dan total harganya 450. Dan sini tidak mendapatkan diskon. Coba kita akan menampilkan yang mendapatkan diskon. Di sini yang dicatat satu saja. Nama pelanggan Anto di sana. Atasan saja. Sini H&M belakang. H&M. Jumlah barang yang dibeli misalnya 10, dia borong nih. Harga satuannya 100 juta lah nak. 100 juta. Maka di sini akan menampilkan dia total harganya 1 juta dan diskonnya 25%. Dan harga setelah diskonnya 750 juta. Jadi segitulah sekian tampilan dari soal kedua itu. Baiklah, mungkin ini yang terakhir. Sudah habis kan? Sekian dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan tidak dikembalikan, saya ikhlas. Baiklah. Sekian video dari saya. Jangan lupa like dan share ya. Ya walaupun tidak menarik, tapi cukup menarik lah. Baiklah. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum.